Dari kelompok Matahari ingin menjelaskan materi kami yang berjudul inti atom dan radioaktivitas. Sebelum masuk kepada penjelasan, berikut perkenalan dari kelompok Matahari. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose 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 with the fans. Pose with the fans. Fans. enjoy for watching. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan teori atau model atom, Dalton dan Thomson. Asal-usul teori atom, kata atom berasal dari bahasa Yunani, yaitu atomos yang berarti tidak dapat dibagi. Konsep dasar atom pertama kali dikemukakan oleh Democritus atau orang Yunani pada awal abad ke-4 sebelum Masehi. Menurut teori yang dikemukakannya, suatu benda dapat dibagi menjadi bagian-bagian yang sangat kecil yang akhirnya tidak dapat dibagi lagi yang disebut atom. Menurut Democritus, atom sepenuhnya padat, tidak memiliki struktur internal, serta ada ruang kosong antara atom untuk memberikan ruang untuk pergerakannya, atau seperti pergerakan dalam air dan udara, atau fleksibilitas benda padat. Selain itu, Democritus juga menjelaskan bahwa untuk menjelaskan perbedaan sifat dari material yang berbeda, atom dibedakan ke dalam bentuk, massa, dan ukurannya. Berdasarkan model atom yang dibuatnya, Democritus mampu menjelaskan bahwa semua benda terdiri dari bagian yang lebih kecil disebut atom. Namun, model Democritus ini kurang memiliki bukti eksperimental hingga mulai tahun 1800-an. Muncul teori-teori baru berdasarkan hasil eksperimen. Beberapa teori yang menjelaskan tentang atom adalah sebagai berikut. John Dalton pada tahun 1803 mengemukakan pendapatnya tentang atom. Teori atom Dalton didasarkan pada dua hukum, yaitu hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier dan hukum susunan tetap atau hukum Protus. Lavoisier menyatakan bahwa massa total zat-zat sebelum reaksi akan selalu sama dengan massa total zat-zat hasil reaksi. Sedangkan Protus menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa selalu tetap. Dari kedua hukum tersebut, Dalton mengemukakan pendapatnya tentang atom sebagai berikut. Atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Atom digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil. Suatu unsur memiliki atom-atom yang identik dan berbeda untuk unsur yang berbeda. Atom-atom bergabung membentuk senyawa dan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Misalnya air terdiri atom-atom hidrogen dan atom-atom oksigen. Reaksi kimia merupakan pemisahan atau penggabungan atau penyusunan kembali dari atom-atom sehingga atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Kelebihannya adalah mulai membangkitkan minat terhadap penelitian mengenai model atom. Kelemahannya adalah teori atom Dalton tidak dapat menerangkan suatu larutan dapat menghantarkan arus listrik. Bagaimana mungkin bola pejal dapat menghantarkan arus listrik? Padahal listrik adalah elektron yang bergerak. Berarti ada partikel lain yang dapat menghantarkan arus listrik. Model teori atom J.J. Thomson. J.J. Thomson pada awal 1900-an mengemukakan teori baru tentang atom. Menurutnya, di dalam atom terdapat partikel elektron dan proton. Berdasarkan hasil eksperimennya, proton memiliki massa yang jauh lebih besar dibanding elektron sehingga model atom Thomson menggambarkan atom sebagai proton tunggal yang besar. Di dalam proton terdapat elektron-elektron yang menetralkan adanya muatan positif dari proton. Menurut Thomson, atom terdiri dari suatu bulatan bermuatan positif dengan rapat muatan yang merata. Di dalam muatan positif ini terbesar elektron dengan muatan negatif yang besarnya sama dengan muatan positif. Secara garis besar, teori atom Thomson adalah atom merupakan bola pejal yang bermuatan positif dan di dalamnya
tersebar muatan negatif elektron. Secara sederhana, model atom Thomson dapat menganalogikan sebagai jambu biji yang telah dikelupas kulitnya. Biji jambu yang tersebar merata dimodelkan sebagai elektron dan bulatan daging jambu yang pejal dimodelkan sebagai proton. Kelebihannya adalah bermuatan membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom. Berarti atom bukan merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Kelemahannya adalah model Thomson ini tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom tersebut. Saya akan menjelaskan materi saya tentang model atom Rutherford dan model atom Niels Bohr. Yang pertama kita bahas adalah model atom Rutherford. Pada tahun 1910, Rutherford bersama dua orang muridnya, Hans Geiger dan Ernest Mesreden, melakukan percobaan yang dikenal dengan hamburan sinar alfa terhadap lempeng tipis emas. Dari hasil pengamatannya ditemukan bahwa sebagian besar partikel alfa mampu menembus lembaran emas tanpa dibelokkan. Bersamaan dengan itu, Rutherford juga menemukan partikel alfa yang dibelokkan sedikit. Namun, dengan sangat mengejutkan, Rutherford juga menemukan beberapa partikel alfa yang dibelokkan pada sudut yang sangat tajam kembali ke sumber radioaktif. Untuk menjelaskan adanya sebagian besar partikel alfa yang menembus lempeng emas tanpa dibelokkan, Rutherford kemudian mengembangkan model inti atom. Berdasarkan gejala-gejala yang terjadi, Rutherford membuat kesimpulan bahwa atom bukan merupakan bola pejal, karena hampir semua partikel alfa diteruskan. Jika lempeng emas tersebut dianggap sebagai satu lapisan atom-atom emas, maka di dalam atom emas terdapat partikel yang sangat kecil yang bermuatan positif. Partikel tersebut merupakan partikel yang menyusun suatu inti atom. Berdasarkan fakta bahwa 1 dari 20.000 partikel alfa akan dibelokkan. Bila perbandingan 1:20.000 merupakan perbandingan diameter, maka didapatkan ukuran inti atom kira-kira 10.000 lebih kecil daripada ukuran atom keseluruhan. Berdasarkan kesimpulan dari hasil pengamatannya, Rutherford mengemukakan sebuah model atom yang dikenal dengan model atom Rutherford, yaitu atom terdiri dari inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif, dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Kelebihan model atom Rutherford ialah membuat hipotesa bahwa atom tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilingi inti. Teori Rutherford bahwa elektron mengelilingi inti atom ini memberikan inspirasi pada penemuan baru berikutnya, yaitu tentang lintasan atau kedudukan elektron yang selanjutnya dikenal sebagai kulit elektron. Kelemahan teori atom Rutherford ialah tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Berdasarkan teori gerak, apabila elektron bergerak mengitari inti disertai pemancaran energi, maka lama-kelamaan energi elektron akan berkurang dan lintasannya makin lama akan mendekati inti dan jatuh ke dalam inti. Kita akan membahas model atom berikutnya, yaitu model atom Niels Bohr. Pada tahun 1913, Niels Bohr memperbaiki kegagalan atom Rutherford melalui percobaannya tentang spektrum atom hidrogen. Berdasarkan hasil percobaannya, Bohr memberikan gambaran keadaan atau kedudukan orbit elektron dalam menempati daerah di sekitar inti atom. Menurut Bohr, elektron mengelilingi inti atom pada orbit tertentu. Hanya terdapat orbit dalam jumlah tertentu, dan perbedaan antara orbit satu dengan yang lain adalah jarak orbit dari inti atom. Keberadaan elektron baik di orbit yang rendah maupun yang tinggi sepenuhnya tergantung oleh tingkatan energi elektron. Sehingga elektron di orbit yang rendah akan memiliki energi yang lebih kecil daripada elektron di orbit yang lebih tinggi. Penjelasan Bohr tentang atom melibatkan gabungan antara teori klasik dari Rutherford dan teori kuantum dari Planck. Dan secara garis besar, Bohr mengemukakan model atomnya sebagai berikut. Elektron dalam atom bergerak mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu, tidak memancarkan energi. Lintasan-lintasan elektron itu disebut kulit atau tingkat energi elektron.
elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain. Perpindahan elektron dari tingkat energi tinggi ke rendah disertai pemancaran energi, sedangkan perpindahan elektron dari tingkat energi rendah ke tinggi disertai penyerapan energi. Elektron yang bergerak pada lintasan berada pada keadaan stasioner. Artinya, elektron tidak memancarkan atau menyerap energi menurut model atom Bohr. Elektron-elektron mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu yang disebut kulit elektron atau tingkat energi. Tingkat energi paling rendah adalah kulit elektron yang terletak paling dalam. Semakin keluar, semakin besar nomor kulitnya dan semakin tinggi tingkat energinya. Kelebihan teori atom Niels Bohr adalah bahwa atom terdiri dari beberapa kulit untuk tempat berpindahnya elektron. Sedangkan kelemahan dari teori atom Niels Bohr adalah model atom ini tidak dapat menjelaskan efek Zeeman dan efek Stark. Karakteristik dari inti atom. 1. Tersusun dari partikel proton dan neutron. 2. Bermuatan positif akibat adanya proton. 3. Menyusun hampir semua massa pada atom. 4. Menyusun hanya sebagian kecil volume ruang pada atom. 5. Dikelilingi oleh kulit atom yang berisi elektron. 6. Pada unsur radioaktif, inti atomnya tidak stabil dan dapat meluru menghasilkan atom unsur lain. Kita masuk ke pembahasannya. Suatu atom terdiri atas inti atom dan kulit atom. Nukleus atau inti atom adalah bagian di pusat atom. Inti atom tersusun dari partikel-partikel neutron dan proton. Bagian ini menyusun sebagian besar massa atom. Proton bermuatan positif sebesar plus 1,6 dikali 10 pangkat minus 19. Sedangkan neutron adalah partikel penyusun inti atom yang tidak memiliki muatan, sehingga inti bermuatan positif. Proton dan neutron memiliki massa hampir sama, sekitar 1,6 dikali 10 pangkat minus 27 kilo. Kulit atom mengelilingi inti atom. Kulit atom diisi oleh elektron yang bermuatan negatif sebesar min 1,6 dikali 10 pangkat minus 19 yang mengitari inti atom ini di dalam orbit di sekelilingnya. Massa elektron sangat kecil dibandingkan dengan neutron dan proton di inti atom. Inti atom yang paling sederhana adalah inti atom hidrogen, isotop atau variasi atom hidrogen yang paling sederhana. Hanya terdiri dari satu proton tanpa neutron di dalamnya dan dikelilingi oleh satu buah elektron. Proton dan neutron menyusun inti atom dan dilekatkan dengan energi pengikat inti atom atau nuclear binding energi pada unsur dengan energi pengikat rendah. Inti atomnya rendah. Proton dan neutron bisa terlepas menghasilkan radiasi elektromagnetik. Unsur-unsur disebut unsur radioaktif seperti uranium dan plutonium. Unsur radioaktif akan mengalami peluruhan pada intinya yang perlahan akan memancarkan radiasi dan berubah menjadi atom unsur lain. Nah, di sini saya akan membahas materi saya tentang radioaktivitas. Radioaktivitas adalah peristiwa pemancaran radiasi secara spontan dari inti atom yang tidak stabil yang disebut inti induk untuk berubah menjadi inti yang lebih stabil atau inti anak. Unsur radioaktif adalah yang ditemukan secara alami,
di alam seperti uranium, radium, dan polonium. Selain itu, ada juga unsur yang disebut secara khusus dan memiliki isotop radioaktif yang disebut radioisotop. Radioisotop memiliki banyak manfaat dalam kehidupan manusia. Dalam bidang kedokteran, radioisotop digunakan mendeteksi dan mengobati berbagai penyakit. Contohnya, digunakan untuk terapi kanker, pemeriksaan jantung, paru-paru, darah, dan organ tubuh lainnya. Radioisotop membantu dokter mendapatkan diagnosis yang lebih akurat dan pengobatan yang lebih tepat. Dalam bidang pertanian, radioisotop dimanfaatkan untuk memberantas hama dengan teknik tertentu. Pemulihan tanaman agar penghasilan bibit unggul, serta pengawetan bahan makanan agar tidak cepat rusak atau bertunas. Di dalam bidang industri, radioisotop digunakan untuk mendeteksi cacat pada logam tanpa merusaknya, mengontrol ketebalan bahan seperti kertas dan logam, serta pengawetan kayu dan benda seni. Sementara itu, dalam bidang arkeologi, radioisotop karbon-14 digunakan untuk menentukan umur fosil dan benda bersejarah. Walaupun bermanfaat, radiasi nuklir dalam dosis tinggi dapat membahayakan kesehatan. Radiasi dapat merusak sel tubuh, menurunkan daya tahan tubuh, dan menyebabkan gangguan pada organ tertentu, seperti kelenjar tiroid dan sistem darah. Banyak peluruan inti radioaktif seperti detik disebut aktivitas radiasi, yang dirumuskan dengan A sama dengan lambda kali N. Aktivitas ini akan semakin berkurang seiring waktu. Penurunan aktivitas ini dikenal dengan waktu paruh, yaitu waktu yang dibutuhkan agar jumlah zat radioaktif menjadi setengah dari jumlah awalnya. Sinar gamma merupakan jenis radiasi yang memiliki daya tembus paling besar. Ketika menembus suatu bahan, intensitasnya akan berkurang, dan tebal bahannya yang dapat mengurangi intensitas radiasi menjadi setengah disebut half-wall layer. Aktivitas bahan radioaktif adalah ukuran laju peluruhan inti atom yang tidak stabil pada suatu zat radioaktif. Satuan internasional untuk aktivitas adalah becquerel atau BQ, di mana 1 BQ setara dengan 1 peluruan per detik. Satuan lain yang sering digunakan adalah Curie atau CI, dengan 1 CI sama dengan 3,7 dikali 10 pangkat 10 BQ. Faktor yang mempengaruhi aktivitas yaitu pertama, jangka waktu paruh atau half-life, waktu yang dibutuhkan agar setengah dari jumlah inti radioaktif dalam suatu sampel meluruh. Semakin pendek jangka waktu paruh, semakin tinggi aktivitas awal sampel dengan jumlah inti yang sama. Kedua, jumlah inti radioaktif. Semakin banyak inti yang tidak stabil dalam sampel, semakin besar aktivitasnya. Rumus aktivitas radioaktif yaitu R sama dengan lambda dikali N, di mana R adalah aktivitas, lambda adalah konstanta peluruan, dan N adalah jumlah inti radioaktif yang tersisa. Pengukuran aktivitas yaitu biasanya dilakukan dengan alat seperti Geiger-Müller counter, scintillation detector, atau semiconductor detector.
yang mendeteksi radiasi yang dipancarkan selama peluruan, atau seperti partikel alfa, beta, atau sinar gamma. Serapan radioaktif adalah proses masuknya zat radioaktif ke dalam tubuh organisme atau manusia, hewan, atau tumbuhan melalui berbagai jalur yang dapat menyebabkan paparan radiasi internal. Jalur serapan utama yaitu pertama, mulut atau inhalasi dan konsumsi adalah zat radioaktif dapat masuk melalui udara yang terhirup, makanan yang dikonsumsi, atau air yang diminum. Contohnya iodin 131 dapat masuk melalui konsumsi makanan yang terkontaminasi. Kedua, kulit. Beberapa zat radioaktif dapat menembus kulit utuh, terutama jika dalam bentuk cairan atau uap. Paparan pada kulit yang terluka juga meningkatkan risiko serapan. 3. Paru-paru, yaitu partikel radioaktif dapat terkandung dalam debu atau uap, dapat tertahan di saluran pernapasan dan diserap ke dalam aliran darah. Dampak serapan. Dampak serapan. Pertama, zat radioaktif yang terserap akan mengeluarkan radiasi di dalam tubuh yang dapat merusak sel dan jaringan. Dampaknya tergantung pada jenis zat, aktivitasnya, jangka waktu paruh, dan bagian tubuh yang terpengaruh. Kedua, beberapa zat radioaktif memiliki afinitas khusus terhadap organ tertentu. Misalnya, strontium 90 menumpuk di tulang, sedangkan yodium 131 terkonsentrasi di kelenjar tiroid. Pencegahan. Pencegahan. Pertama, menggunakan peralatan pelindung diri atau APD seperti masker, sarung tangan, dan baju pelindung. Kedua, mengontrol lingkungan kerja agar tidak ada kontaminasi pada makanan, air, atau permukaan. 3. Melakukan pemantauan kadar zat radioaktif dalam tubuh secara berkala untuk kelompok dan yang berisiko tinggi. Detektor radiasi adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur jenis serta intensitas radiasi ionisasi seperti partikel alfa, beta, dan sinar gamma, serta sinar X. Berikut adalah jenis-jenis utama beserta cara kerjanya. Jenis dan prinsip kerja. Pertama, detektor isian gas. Contohnya counter Geiger-Müller atau GM. Ruang ionisasi. Counter proporsional. Prinsip. Radiasi mengionisasi gas dalam tabung seperti argon, neon, membentuk pasangan ion elektron yang kemudian dikumpulkan oleh medan listrik untuk menghasilkan sinyal listrik. Kedua, detektor sintilasi. Contohnya detektor NAL atau TI. BGO, plastik sintilator. Prinsip. Radiasi menyebabkan bahan sintilator memancarkan cahaya yang kemudian dikonversi menjadi sinyal listrik oleh fotomultiplier, tube, atau fotodiode. 3. Detektor semikonduktor. Contohnya detektor silikon, germanium. Prinsip. Radiasi menciptakan pasangan elektron lubang dalam bahan semikonduktor yang dikumpulkan untuk menghasilkan sinyal listrik. Keempat, detektor termoluminesen atau TLD. Contohnya kristal LIF. Prinsip. Radiasi menyebabkan elektron terperangkap dalam kristal. Kelima, detektor jejak. Contoh ruang awan. Prinsip. Menampilkan lintasan partikel radiasi secara visual. Bahaya radiasi tergantung pada jenis, dosis, lama paparan, dan bagian tubuh yang terpengaruh.
Radiasi dibagi menjadi dua kategori utama berdasarkan efeknya. Pertama, radiasi ionisasi berbahaya karena dapat merusakkan struktur molekul dalam sel, dan radiasi non-ionisasi umumnya tidak berbahaya dalam tingkat paparan normal. Berikut adalah penjelasan terkait bahaya radiasi ionisasi yang menjadi perhatian utama. Jenis bahaya berdasarkan paparan. Pertama, paparan angkut atau singkat dan dosis tinggi. Dosis mulai dari sekitar 1 SV atau Sieverts, satuan dosis efektif, dapat menyebabkan sindrom radiasi akut dengan gejala seperti mual, muntah, kehilangan rambut, dan gangguan sistem darah. Dosis di atas 4 CV tanpa perawatan dapat berakibatkan fatal. Contoh paparan akut terjadi pada kecelakaan reaktor nuklir atau terpapar sumber radiasi kuat secara tidak sengaja. Paparan kronis atau lama atau dosis rendah. Risiko utamanya adalah peningkatan kemungkinan terkena kanker, misalnya leukemia, kanker tiroid, kanker paru-paru, karena kerusakan DNA akumulatif. Dapat juga menyebabkan gangguan reproduksi, kelainan bawaan pada janin jika ibu terpapar, dan kerusakan pada organ sensitif seperti ginjal atau sistem saraf. Faktor yang mempengaruhi tingkat bahaya. Pertama, jenis radiasi. Partikel alfa berbahaya jika masuk ke dalam tubuh, sedangkan sinar gamma dapat menembus tubuh dan menyebabkan kerusakan luas. Bagian tubuh yang terpapar seperti organ seperti kelenjar tiroid, sumsum tulang, dan janin lebih sensitif terhadap radiasi. Kedua, usia. Anak-anak dan janin memiliki risiko tinggi karena sel-sel mereka masih berkembang aktif. Pencegahan bahaya. Pertama, menggunakan peralatan pelindung, gangguan reproduksi, kelainan bawaan pada janin jika ibu terpapar, dan kerusakan pada organ sensitif seperti ginjal atau sistem saraf. Faktor yang mempengaruhi tingkat bahaya. Pertama, jenis radiasi. Partikel alfa berbahaya jika masuk ke dalam tubuh, sedangkan sinar gamma dapat menembus tubuh dan menyebabkan kerusakan luas. Bagian tubuh yang terpapar seperti organ seperti kelenjar tiroid, sumsum tulang, dan janin lebih sensitif terhadap radiasi. Kedua, usia. Anak-anak dan janin memiliki risiko tinggi karena sel-sel mereka masih berkembang aktif. Pencegahan bahaya. Pertama, menggunakan peralatan pelindung, contohnya rompi pelindung timah untuk sinar gamma, masker untuk mencegah inhalasi zat radioaktif. Kedua, mematuhi jarak aman dari sumber radiasi dan membatasi waktu paparan. Ketiga, melakukan pantauan dosis radiasi secara berkala bagi pekerja yang berisiko. Bagian D, reaksi inti. Reaksi yang terjadi di inti atom bukan di elektron seperti reaksi kimia. Pada reaksi ini, inti atom bisa berubah menjadi inti lain dan menghasilkan energi yang sangat besar. Ciri utama reaksi inti yang pertama ada melibatkan proton dan neutron. Yang kedua, menghasilkan energi yang jauh lebih besar daripada reaksi kimia. Yang ketiga, dapat menghasilkan radiasi nuklir. Yang keempat, massa inti sebelum dan sesudah reaksi tidak sama atau sesuai dengan persamaan Einstein. Aplikasi iptek pada reaksi inti yang pertama ada PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir, yang kedua ada kedokteran, yang ketiga ada industri, dan yang keempat ada pertanian. Yang kedua ada reaksi fisi. Reaksi fisi adalah pembelahan inti atom berat seperti uranium 235 dan plutonium 239 yang menjadi dua inti lebih ringan dan disertai dengan pelepasan energi dan neutron. Proses reaksi fisi yang pertama ada PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir menghasilkan panas untuk memutar. Yang kedua ada reaktor penelitian yang digunakan untuk riset dan penelitian radioisotop. Yang ketiga senjata nuklir. Reaksi fisi yang tak terkendali sehingga menghasilkan ledakan yang sangat besar dan digunakan sebagai untuk penelitian atau pengetahuan dan bukan untuk pemakaian. Saya akan menjelaskan materi saya tentang reaksi fusi. Reaksi fusi yaitu reaksi penggabungan dua inti atom ringan menjadi inti atom lain yang lebih berat dengan melepaskan energi. Misalnya, penggabungan neutron dengan neutron menghasilkan triton dan proton, dilepaskan energi sebesar kira-kira 4,03. Penggabungan neutron dengan neutron menghasilkan inti helium-3, dan neutron dengan melepaskan energi sebesar 3,3. Penggabungan triton dengan triton menghasilkan helium-4 dengan melepaskan energi sebesar 17,6.
Agar dapat terjadi reaksi fusi, diperlukan temperatur yang sangat tinggi, sekitar 108 Kelvin, sehingga reaksi fusi disebut juga reaksi termonuklir, karena untuk bisa terjadi reaksi fusi diperlukan suhu yang sangat tinggi. Maka di matahari merupakan tempat berlangsungnya reaksi fusi. Energi matahari yang sampai ke bumi diduga merupakan hasil reaksi fusi yang terjadi dalam matahari. Hal ini berdasarkan hasil pengamatan bahwa matahari banyak mengandung hidrogen. Dengan reaksi fusi berantai akan dihasilkan inti helium-4, di mana reaksi dimulai dengan penggabungan antar dua atom hidrogen membentuk deuteron selanjutnya. Antara deuteron dengan neutron membentuk inti atom helium-3, dan akhirnya dua inti atom helium-3 bergabung dengan membentuk inti atom helium-4 dan dua hidrogen dengan melepaskan energi total sekitar 26,7. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan materi saya tentang pemanfaatan radioisotop. Pengertian radioisotop ini adalah isotop dari zat radioaktif yang dibuat menggunakan reaksi inti dengan neutron. Nah, isotop adalah unsur yang memiliki nomor atom atau jumlah proton yang sama, namun masanya berbeda. Nah, isotop ini ada yang stabil dan ada yang tidak stabil. Rasio neutron dan proton dalam inti atom ini akan mempengaruhi stabilitas suatu isotop. Maka jika jumlah neutron dan proton yang sama atau rasionya 1:1, menandakan bahwa isotop tersebut stabil. Sedangkan isotop dengan perbandingan di luar 1:1 akan menandakan bahwa isotop tersebut tidak stabil. Saya akan menjelaskan sifat-sifat radioisotop. Radioisotop memancar radiasi dimanapun dia berada dan mudah dideteksi. Radioisotop dalam jumlah sedikit sekalipun dapat dengan mudah diketahui keberadaannya. Dengan teknologi pendeteksian radiasi saat ini, radioisotop dalam kisaran pikrogram atau 1/1 triliun gram pun dapat dikenali dengan mudah. 2. Laju peluruhan tiap satuan waktu atau radioaktivitas hanya merupakan fungsi jumlah atom radioisotop yang ada tidak dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, baik temperatur, tekanan pH, dan sebagainya. Penurunan radioaktivitas ditentukan oleh waktu paruh, waktu yang diperlukan agar intensitas radiasi menjadi setengahnya. Waktu paruh ini merupakan bilangan khas untuk tiap-tiap radioisotop. Waktu paruh radioisotop bervariasi dari kisaran milidetik sampai ribuan tahun. Waktu paruh ini merupakan faktor penting dalam pemilihan jenis radioisotop yang tepat untuk keperluan tertentu. 3. Radioisotop memiliki konfigurasi elektron yang sama dengan isotop lain, sehingga sifat kimia yang dimiliki radioisotop sama dengan isotop-isotop lain. Dari unsur yang sama, radioisotop karbon 14 misalnya, memiliki karakteristik kimia yang sama dengan karbon 12. Kegunaan radioisotop. Penggunaan radioisotop sebagai paranot didasarkan pada ikatan bahwa isotop radioaktif mempunyai sifat kimia yang sama dengan isotop stabil. Jadi, jika suatu isotop radioaktif melangsungkan reaksi kimia yang sama seperti isotop stabilnya perenutan, merupakan suatu proses pemanfaatan senyawa yang ditandai dengan isotop atau radioisotop untuk menjadi bagian dari sistem biologi atau mekanik, sehingga diketahui mekanisme yang terjadi atau diperoleh suatu hasil pengukuran. In vivo, pemasukan radioisotop ke dalam tubuh melalui saluran pernapasan, melalui mulut ataupun suntikan. In vitro, memasukkan radioisotop dengan reaksikan dengan bahan biologis seperti darah, cairan, lambung, urin, dan sebagainya yang berasal dari tubuh pasien. Berdasarkan jenis sinar yang dipancarkan, yaitu sinar beta menentukan letak kebocoran pipa saluran minyak atau cairan atau gas yang tertimbun dalam tanah. Mengukur ketebalan kertas, pancaran sinar bata karbon C4 dari fosil dapat digunakan untuk memperkirakan umur fosil. Sinar alfa, yaitu ditembakkan pada inti suatu atom untuk menghasilkan radioisotop. Dan sinar gamma
radioterapi atau membunuh sel kanker, sterilisasi, alat-alat kedokteran, sterilisasi pada makanan dan pengawetan makanan, mengukur ketebalan baja, mendeteksi datangnya pasokan minyak atau cairan dan jauh yang disalurkan melalui pipa-pipa, membuat varietas tanaman batu yang ditahan penyakit. Dimanfaatkan pada pembuatan radiovaksin.